Halo Sobat Kebaikan, jumpa lagi bersama channel Kebaikan, berbagi dalam hal-hal kebaikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah kita kembali bisa bertemu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendaftaran user pejabat di aplikasi Sakti. Nah, ini biasa terjadi jika ada pergantian pejabat, baik KPA, PPK maupun PPSPM. Ya. Nah, di sini kita akan membahas secara mendetail. Langkah yang pertama yaitu pendaftaran email Sakti. Ya, ini bagi pejabat baru yang belum memiliki email Sakti. Email Sakti ini menjadi wajib karena menjadi alat komunikasi antara Sakti dengan pejabatnya. Untuk formatnya nanti itu adalah nama kemudian @sakti.mail.go.id. Nah, setiap yang memiliki user Sakti harus memiliki email ini. Kemudian yang kedua, nanti setelah mendapatkan email Sakti, ya selanjutnya dilakukan pendaftaran user pejabat. Ya, pendaftaran user masing-masing pejabat untuk masuk login di dalam aplikasi Sakti. Nanti itu formatnya peran underscore satker underscore nip, yaitu peran ini bisa validator, bisa approver, bisa operator ya, kemudian satker dan nip pejabat tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengaktifan OTP pejabat ya. Setelah mendapatkan user untuk login di Sakti dan telah berhasil login, maka langkah selanjutnya adalah pengaktifan OTP pejabat, yaitu untuk KPA, PPK, dan PPSPM. Nah, ini untuk sebagai sarana untuk mengirim ADK ke KPPN ya. Bisa untuk data ADK supplier, ADK gaji, ADK SPM, dan yang lainnya yang berkaitan dengan Sakti. Baik Sobat Kebaikan, itu langkah-langkahnya. Selanjutnya mari kita lakukan secara mendetail. Yang pertama yaitu pendaftaran email Sakti. Nah, untuk pendaftarannya berikut adalah tata caranya secara lengkap. Bukan pendaftaran email untuk pejabat yang baru yang belum memiliki email Sakti. Langkahnya yaitu masuk di Home Sakti. Setelah login di Sakti ya, silakan klik di sebelah kanan ini dalam kotak lalu pilih Home Sakti. Nah, ini tampilan Home Sakti. Klik yang tanda 3 ini, kemudian tiket ICSO, tiket bantuan dan layanan perbendaraan. Silakan klik tanda tambah. Nah, di sini silakan isi judulnya, kemudian permintaannya, dan lengkapi dengan file. Judul bisa pendaftaran email Sakti, kemudian pertanyaannya, mohon proses pendaftaran email Sakti sebagaimana terlampir. Untuk data terlampirnya kita bisa pilih ya, email Sakti bentuknya seperti ini. Ada kode KPPN, kode Satker, nama pegawainya, NIP-nya, kemudian NIK-nya, kemudian status. Dan untuk status jika PNS 3 ya, jika TNI 1, Polri 2, sesuaikan, jika PPN atau PDK sesuaikan di sini. Nah, ini bentuk lampirannya. Di sini untuk tujuan pertanyaannya silahkan pilih layanan perbendaharaan KPPN. Setelah itu klik kirim. Nah, berhasil menambahkan percayaan dengan nomor tiket, silakan klik kirim untuk kembali ke home. Nah, itu sudah terdaftar ya seperti ini. Menunggu konfirmasi atau respon dari KPPN. Silahkan menunggu atau jika ingin lebih cepat silakan hubungi CSO KPPN untuk memberikan informasi bahwa telah melakukan pengusulan pendaftaran email Sakti. Pendaftaran email Sakti telah selesai. Nah, di sini statusnya sudah berubah menjadi selesai atas pengajuan pendaftaran Sakti yang telah kita ajukan sebelumnya. Artinya, email Sakti kepada petugas yang baru telah ada. Selanjutnya, user email Sakti melakukan registrasi pengaktifan email tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan pendaftaran user Sakti. Langkah yang kedua setelah pendaftaran email Sakti yaitu melakukan pendaftaran user pejabat ya. Untuk langkah secara mendetailnya mari kita lihat berikut. Langkah selanjutnya pendaftaran user Sakti ke KPPN. Langkahnya yaitu masuk di Home Sakti. Setelah login di Sakti ya, silakan klik di sebelah kanan ini dalam kotak lalu pilih Home Sakti. Nah, ini tampilan Home Sakti. Klik yang tanda 3 ini, kemudian tiket ICSO, tiket bantuan dan layanan perbendaraan. Silakan klik tanda tambah. Nah, di sini silakan isi judulnya, kemudian permintaannya, dan lengkapi dengan file. Pendaftaran user Sakti tahun anggaran 2025. Untuk email penguploadnya, silakan sesuaikan. Kemudian untuk pertanyaannya, sesuai dengan judul. Mau proses pendaftaran user Sakti tahun anggaran 2025. Kemudian untuk lampirannya, silakan pilih. Lampirannya berupa form
pendaftaran user sakti untuk petugas yang belum ada usernya, kemudian form penetapan user sakti sesuai dengan perannya nanti masing-masing, kemudian ada SK sakti, lalu ada penonaktifan user sakti yang lama yang tidak lagi menjabat sehingga usernya perlu dinonaktifkan sehingga tidak aktif lagi. Kemudian adalah surat pengantar sakti. File foldernya kita upload dalam bentuk zip, silakan diklik kanan, lalu WinRAR, tambah ke arsip. Nah, di sini pilih yang zip. Kemudian setelah itu oke, sudah muncul dalam bentuk zip. Ya, filenya berupa bentuk zip ya. Kemudian untuk tujuan pertanyaannya kirim ke layanan pembendaharaan KPPN. Setelah itu klik kirim. Ya, berhasil menambahkan pertanyaan dengan nomor hai sekian, oke. Permohonan pendaftaran user sakti telah dikirim ke KPPN. Statusnya sekarang menunggu konfirmasi atau respon dari KPPN. Untuk lebih mempercepat, silakan menghubungi CSO KPPN untuk memproses lebih lanjut. Setelah beberapa saat kita monitor lagi di Imam Sakti, ternyata prosesnya sudah selesai oleh KPPN, maka pejabat yang didaftarkan akan mendapatkan SMS dari Sakti tentang user dan passwordnya. Nah, silakan cek masing-masing selanjutnya untuk melakukan login di Sakti dan melakukan perubahan password. Langkah selanjutnya setelah berhasil mendapatkan user sakti, selanjutnya melakukan pengaktifan OTP pejabat. Nah, untuk secara mendetailnya mari kita lihat berikut ini. Langkah selanjutnya setelah user sakti diterima oleh yang telah didaftar, yaitu melakukan pengumpulan data pejabat perbendaharaan. Setelah login dengan user admin sakti, silakan masuk di administrasi, lalu pilih pengguna, kemudian pejabat perbendaharaan. Nah, di sini terlihat pejabat perbendaharaan baru satu, di mana setiap satker memiliki minimal ada 4. Ya. Di sini kita akan daftarkan pejabat perbendaharaan yang telah memiliki user. Di sini silakan klik rekam. Setelah muncul, lalu klik di bagian ini data pribadi. Sisa klik saja nama-nama yang sudah memiliki user otomatis akan muncul di sini. Nah, silakan rekam pejabat yang akan dilengkapi datanya sebagai pejabat. Misalnya PPK, PPSPN, dan bendahara. Nah, di sini kita contohkan sebagai PPK. PPK yang baru kita pilih namanya, kemudian oke. Nah, di sini otomatis akan terisi sesuai dengan data yang telah didaftarkan, sisa melengkapi data yang belum lengkap. Silahkan lengkapi datanya sesuai dengan format yang ada. Untuk jabatannya, di sini yang penting jangan lupa, jangan salah, sesuai dengan jabatan yang diemban oleh user tersebut. Di sini kita contohkan sebagai PPK, di pejabat pembuat komitmen. Perannya sebagai apa untuk PPK itu sebagai validator. Kalau PPSPM sebagai approver. Kemudian silahkan lengkapi dengan data angkatan dan tanggal SK-nya. Setelah semua terisi data-datanya, kemudian klik simpan. Ya, berhasil tersimpan. Nah, di sini sudah ada 2, KPA dengan PPK. Selanjutnya, lakukan hal yang sama untuk PPSPM dan bendahara. Setelah semua data terinput, kita lihat di sini sudah ada PPK, PPSPM, dan bendahara. Di sini statusnya masih baru karena belum diaktifkan OTP-nya dari KPPN. Langkah selanjutnya adalah melakukan mapping. Masih di admin, kemudian di sini kita ada lihat di sini mapping, kemudian mapping operator anggaran PPK. Di sini adalah operator anggarannya kita pilih. PPK-nya ini karena cuma satu orang, ya kita langsung masukkan. Ya sudah berhasil mapping. Kemudian yang kedua adalah mapping operator pelaksana dan PPK. Di sini operatornya ada 5 user. Nah, kelima user ini akan menginduk ke PPK yang mana. Nah, kebetulan di sini yang PPK sakernya cuma satu, jadi menginduk kepada satu PPK. Namun jika PPK-nya lebih dari satu, tentunya disesuaikan dengan operator dan PPK-nya. Kita pilih PPK-nya, satu orang. Di sini operator-operator yang ada, kita sisa masukkan semua ke PPK. Karena cuma satu PPK. Jika PPK-nya lebih dari satu, sekali lagi, disesuaikan dengan operator mana yang menginduk kepada PPK. Karena satu PPK, kita masukkan semua. Sudah masuk, kita coba cek di operatornya.
seperti ini. Nah, sudah ada playback dengan PPK-nya. Setelah dilakukan mapping, langkah selanjutnya adalah penandatangan. Kita saja langsung masuk di sini, tetap demonstrasi masuk di penandatangan, kemudian pilih penandatangan. Pejabat pendatangan yang baru kita input yaitu PPK, PPSPM, dan bendahara. Kita langsung saja klik di rekam. Di sini silakan NIP NRP-nya kita pilih. Misalnya kita pilih untuk PPK-nya, kita pilih oke. Nah, data-datanya muncul seperti ini. Sini silakan isi untuk pencetakan nanti. Isi NIP jika ASN, jika TNI Polri diisi NRP. Intinya di sini akan muncul pada saat pencetakan. Ini. Ya. Kemudian namanya, nama PPK-nya, kemudian kelompok jabatan. Ini yang penting, jangan sampai keliru. Jadi kita pilih adalah PPK, berarti lihat sini, pejabat pembuat komitmennya. Jangan sampai salah, diperhatikan baik-baik. Oke, yang ini bisa diisi, bisa tidak. Kemudian untuk yang kota tanda tangan ini sebaiknya diisi, karena terkadang di aplikasi jika tidak ada kota tanda tangan tidak akan bisa lanjut. Jadi diisi sesuai dengan lokasi Satker. Kita contohkan Makassar. Setelah semua terisi, selanjutnya kita simpan. Kita simpan. Udah yakin untuk menyimpan data ya. Oke, data berhasil disimpan. Selanjutnya silakan rekam untuk pejabat yang lainnya, misalnya PPSPN dan bendahara. Daftar penandatangan pejabat telah diinput semua, pastikan sudah benar dan yang lama dihapus. Setelah semua terinput, kita keluar. Langkah selanjutnya adalah pengunduhan pemulihan aktivasi OTP, yang mana pemulihan ini akan disampaikan kepada KPPN. Kita masuk di administrasi, lalu di pengguna, lalu pejabat perbendaharaan. Silakan pilih pejabat baru yang akan diunduh pemulirnya, misalnya PPK. Kita pilih. Nah, di sini sudah muncul. Pilih di sini form aktivasi OTP. Ya. Silakan dipilih formnya, lalu klik unduh. Nah, formnya seperti ini. Silakan dilengkapi, ditandatangani oleh PPK dan KPA untuk diserahkan ke KPPN untuk dilakukan aktivasi OTP. Lakukan hal yang sama untuk PPSPM dan KPA jika berganti. Setelah itu kita keluar. Langkah selanjutnya adalah verifikasi nomor pejabat. Untuk sebagai contoh kita ambil pejabat PPSPM. Pastikan bahwa user KPA sudah aktif. Jika belum aktif, tentu diaktifkan terlebih dahulu, baru bisa melakukan verifikasi nomor pejabat. Setelah login, menggunakan user pejabat, klik di administrasi, lalu pilih pengguna, kemudian pejabat perbendaharaan. Silahkan pilih nama pejabat sesuai dengan user. Sini sebagai contoh, sebagai pejabat SPM, kita pilih. Nah, di sini akan muncul verifikasi nomor HP. Silahkan diklik verifikasi nomor HP, kemudian akan muncul permintaan OTP sesuai dengan nama pejabatnya. Silahkan diklik request OTP. Nah, sudah terkirim permintaan, silahkan cek di nomor HP pejabat untuk diinput OTP-nya di sini. Setelah itu klik proses. Oke, sudah berhasil. Oke, verifikasi sudah dilakukan. Di sini statusnya sudah berubah, verifikasi pejabat. Untuk PPK-nya silahkan dilakukan hal yang sama. Langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi nomor HP pejabat yang baru ya. Verifikasi OTP, KPP menggunakan user KPA. Masuk di administrasi, kemudian pilih pengguna, lalu pejabat perbendaharaan. Akan muncul nama-nama pejabat yang sudah direkam sebelumnya. Di sini statusnya verifikasi pejabat. Pilih salah satunya, misalnya PPK-nya, maka di sini akan muncul kirim data. Silakan diklik. Akan muncul permintaan OTP. Silakan klik request OTP. Silakan cek nomor OTP yang masuk di HP KPA untuk selanjutnya diinput. Setelah itu klik proses. Sudah berhasil tersimpan. Statusnya berubah menjadi kirim. Lakukan hal yang sama untuk PPSPM. Sama seperti tadi, silakan kirim data, muncul lagi request OTP, lalu
masukkan lagi OTP sesuai SMS yang masuk, klik proses, berhasil simpan. Nah, itu statusnya semua sudah berubah kirim, siap untuk diproses di KPPN. Selanjutnya, setelah itu kita keluar. Langkah selanjutnya adalah pengaktifan OTP pejabat yang bersangkutan. Login menggunakan user pejabat bersangkutan. Sebagai contoh di sini kita cantumkan VPSPN. Masuk di menu administrasi, kemudian pengguna, lalu pejabat perbendaharaan. Pilih pejabat yang akan dilakukan OTP, misalnya sebagai PPSPN. Nah, di sini akan muncul request OTP. Silakan diklik request OTP. Nah, sekarang silakan lihat di HP PPSPM, OTP yang masuk untuk selanjutnya diinput di user KPPN untuk pengaktifan OTP. Oke, proses sudah diinput di KPPN. Selanjutnya kita refresh untuk melihat apakah sudah berubah dari status kirim menjadi aktif. Ya, kita lihat di sini statusnya sudah aktif semua. PPK dan PPSP artinya sudah bisa melakukan OTP ke KPPN. Demikian caranya, semoga bermanfaat. Demikian cara untuk melakukan pendaftaran user pejabat di aplikasi Sakti. Ya, semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.